Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dari K58 dari kelas A1 yang beranggotakan saya Ferdiansyah Irawan dengan NIM X10142320. Saya Zakir Raffi Atalah dengan NIM J0304211163. Saya sendiri yaitu Divoy Boadi dengan NIM J0304211126. Di sini kami akan menjelaskan tentang using Windows for Shell and Command Prompt dan juga create user account. Pada bagian using Windows for Shell and Command Prompt, pertama, akses Power Console dengan cara klik Start, Search, dan Select Power Shell seperti pada gambar yang sudah tertera. Dan bagian B-nya klik Start, kemudian Search, dan Select Command Prompt seperti pada gambar ya. Pada part 2-nya, melakukan penjelasan pada perintah Command Prompt dan PowerShell. A. Memasukkan komandir pada kedua prompt di Windows atau Command Prompt dan PowerShell. Dan apa output dari perintah dir? Jawabannya yaitu kedua jendela menyediakan daftar subdirectory dan file, serta informasi terkait seperti jenis, ukuran file, tanggal, dan waktu penulisan terakhir. Di PowerShell, atribut atau mode juga ditampilkan. Nah, bisa terlihat gambarnya. Yud, B, coba perintah lain yang user gunakan di command prompt, seperti ping, cd, atau change directory, dan ipconfig. Apa hasilnya? Nah, di sini masing-masing sudah tertera gambar dari hasilnya, seperti ping, bisa dilihat sama antara PowerShell dan command prompt. Nah, di sini cd, bisa terlihat juga sama, ipconfig juga sama hasilnya. Nah, kesimpulannya hasilnya adalah memunculkan output yang sama pada kedua command prompt, yaitu Windows PowerShell dan command prompt. Oke, pada part 3 explore cmdlets. A. Perintah PowerShell cmdlet dibuat dalam bentuk string, kata kerja, kata benda untuk mengidentifikasi perintah PowerShell untuk mencantumkan subdirectory dan file dalam directory. Masukkan get, strip alias, spasi dir pada prompt PowerShell, seperti pada gambar. Nah, untuk apa perintah PowerShell dir? Jawabannya adalah ketika user menjalankan get alias strip alias dir di PowerShell, itu akan menunjukkan alias apapun yang terkait dengan dir. Karena dir adalah alias untuk perintah get spasi child item, user akan melihat output yang menyatakan bahwa dir adalah alias untuk get strip child item. Nah, ini menunjukkan bahwa dir adalah alias untuk perintah get strip child item. Dengan menggunakan dir, user dapat memanggil get strip child item tanpa menuliskannya sepenuhnya untuk menghemat waktu dan ketikan lebih sedikit saat bekerja di PowerShell. Oke, lanjut ke part 4, explore command netstat menggunakan PowerShell. A, pada PowerShell, masukkan netstat spasi min H untuk melihat opsi yang tersedia untuk perintah netstat. Nah, seperti gambar yang sudah tertera, gambar di atas memunculkan display protokol statistik setiap command netstat dan koneksi TCP/IP pada network. Oke, lanjut. B. Untuk menampilkan tabel routing dengan rute aktif, masukkan netstat spasi min R saat diminta.
seperti gambar yang sudah tertera di sini. Nah, oke, lanjut. Nah, apa itu IPv4 gateway? Nah, jawabannya adalah alamat IP dari router atau perangkat jaringan lainnya yang berfungsi sebagai pintu gerbang antara jaringan lokal user dan jaringan luar, seperti internet. Contoh 192.168.180.1. Oke, lanjut. Nah, di situ sudah ada IP-nya. Kita bisa melihatnya bersama. Eh, lanjut. Kalau Mulai. Oke, selanjutnya yaitu buka dan jalankan PowerShell. Kedua, dengan hak istimewa yang lebih tinggi. Klik Start, cari PowerShell, dan klik kanan Windows PowerShell. Lalu pilih Run as Administrator. Klik Yes untuk mengizinkan aplikasi itu untuk membuat perubahan pada perangkat user. Kemudian, perintah netstart juga dapat menampilkan proses yang terkait dengan koneksi TCP aktif. Masukkan netstart strip abno saat diminta. Ini contohnya. Lalu buka Task Manager, kemudian pilih Detail, dan klik PID heading agar PID yang ditekan itu berurutan. Lanjut, pilih salah satu PID dari hasil netstart strip abno pada PowerShell tadi, dan PID 1400 digunakan pada gambar di atas. PID 1400. Temukan PID yang dipilih di Task Manager, lalu klik kanan PID yang dipilih di Task Manager untuk Properties dialog box. Ini contohnya. Nah, informasi apa yang didapat dari tab detail dan Properties dialog box untuk PID yang dipilih, yaitu PID 1400 dikaitkan dengan proses cvcost.exe. Pengguna untuk proses ini adalah network service dan menggunakan memori sebesar 7824. Lalu part 5, membersihkan recycle bin menggunakan PowerShell. Contoh, kita buka di konsol PowerShell, masukkan clear strip recycle bin. Apa yang akan terjadi? Nah, ini sebelumnya ada data-data, lalu setelah ditulis recycle bin tersebut, maka data-data di recycle bin kosong, hilang, karena telah dihapus. Lalu yang keenam, pertanyaan refleksi. PowerShell dikembangkan untuk otomatisasi tugas dan manajemen konfigurasi. Dengan menggunakan internet, teliti perintah yang dapat Anda gunakan itu untuk menyederhanakan tugas Anda sebagai analisis keamanan. Yaitu jawabannya, sebagai seorang analisis keamanan, PowerShell dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk otomatisasi tugas dan manajemen konfigurasi dalam lingkup keamanan informasi. Di sini ada contoh-contohnya pada perintah PowerShell yang dapat membantu menyediakan tugas analisis keamanan. Yang pertama ada get event log. Nah, get event log ini untuk mengambil entry log dari event log Windows agar user dapat menggunakan ini untuk memeriksa log keamanan dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang kedua, get with event. Ini juga sama kayak get event log, tapi ini lebih kuat karena memungkinkan user untuk mengambil log acara menggunakan XML query language atau XPath dan mengambil informasi yang lebih terperinci tentang acara. Lalu ada testnet connection. Nah, perintah ini tuh memungkinkan user untuk menguji koneksi jaringan ke tujuan tertentu. Contohnya menguji ketersediaan server atau port tertentu. Itu bisa digunakan untuk menguji keamanan jaringan
dan memeriksa kelemahan potensial. Yang keempat ada get process. Nah, get process ini digunakan untuk memeriksa proses yang berjalan pada sistem user dan juga dapat membantu user mendeteksi proses mencurigakan atau malware yang memungkinkan berjalan di sistem. Yang kelima ada get net firewall rule, memungkinkan user itu dapat melihat daftar aturan firewall yang ada di sistem, dapat menggunakan untuk memastikan bahwa aturan firewall dikonfigurasi dengan benar untuk melindungi sistem user. Yang keenam ada get net adapter. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait adapter jaringan pada sistem. Ini juga bisa membantu user agar bisa mengkonfigurasi jaringan dan mendeteksi masalah atau konfigurasi yang tidak aman. Lalu yang ketujuh ada get security policy. Ini biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan keamanan yang ditetapkan di sistem. Contohnya kebijakan sandi, kebijakan akun, dan lain-lain. Dan yang kedelapan ada get child item. Perintah ini itu biasanya digunakan untuk mengambil daftar file dan folder dalam direktori tertentu. Itu juga bisa digunakan untuk memeriksa atribut file dan folder untuk mendeteksi keberadaan file yang mencurigakan atau tidak dikenal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Divo Wibowo. Oke. Pada bagian ini saya akan menjelaskan create user account. Pada part pertama yaitu membuat new local user account. Nah, untuk step pertama yaitu kita bisa membuka user account tool pada bagian ini control panel. Nah, cara untuk membuka control panel user account sendiri yaitu yang pertama masuk ke dalam PC Windows dengan akun administrator. Yang B itu klik start, kemudian cari control panel dan pilih user account dalam tampilan small icon. Untuk mengubah tampilan, pilih small icon di view drop down list di bagian kanan atas. Nah, step kedua yaitu membuat user account. Pada user account window, kita bisa melakukan klik manage another account pada menu ketiga ya. Nah, lanjut. Nah, setelah membuka pada manage account window, kita bisa membuat new user di pengaturan PC di bagian bawah. Nah, lanjut. Kemudian di setting window, klik add new user pada pengaturan PC. Kita bisa tekan add someone else to this PC. Nah, setelah menekan itu, nanti akan ada muncul how will this person sign in window. Maksudnya bagaimana seseorang bisa login pada jendela tersebut. Nah, kemudian kita bisa melakukan balik lagi, bagian D. Nah, klik I don't have this person sign in information pada bagian bawah. Nah, next. Nah, selanjutnya itu kita bisa membuat account baru dengan memilih pada bagian user without account Microsoft account. Maksudnya tanpa menggunakan email dari Microsoft. Nah, lanjut. Nah, setelah menekan yang tadi, kemudian akan muncul create a user for this PC, membuat user baru pada PC yang kita punya. Nah, nantinya dia dari Microsoft sendiri akan meminta informasi yang diperlukan untuk membuat akun pengguna baru. Nah, di sini kita akan membuat dengan nama user 1. Kemudian membuat juga dengan password. Setelah itu bisa klik next untuk membuat akun baru. Nah, ada soal yaitu jenis akun pengguna apa yang baru saja Anda buat. Nah, untuk jawabannya sendiri pada bagian ini kita membuat sebuah local account tanpa adanya hak administratif. Lanjut. Nah, ya selanjutnya itu adalah cobalah untuk masuk ke akun pengguna yang baru dibuat. Nah, cara untuk membuat pindah account itu kita bisa pada bagian start nantinya terus sign out. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa memilih pada user satu. Nah, setelah itu
kemudian juga setelah kita masuk ke user 1, nah nantinya kita akan membuka file Explorer. Nah, nantinya akan disuruh diarahkan ke folder data C user. Kemudian klik kanan pada folder user 1 dan pilih properties, lalu tab security. Nah, di bagian ini ada dua, yaitu sistem. Nah, untuk pada sistem ini memiliki full permission. Pada sistem ini diberikan hak istimewa untuk semuanya seperti full control, modify, read and execute, list folder content, read and write. Lanjut. Nah, sama hal dengannya administrator user dengan sistem nantinya akan diberikan juga permission sesuai dengan yang bagian sistem. Nah, pertanyaannya, grup grup atau pengguna mana yang memiliki kendali penuh atas folder tadi? Jawabannya yaitu untuk pada bagian ini yang memiliki kendali penuh untuk pada folder user yaitu sistem dan administrator user. User 1 maksudnya. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian buka juga folder milik user utama atau user utama saya itu admin. Nah, kemudian klik kanan pada folder tersebut dan klik tab properties. Nah, ketika kita membuka sebuah file dari user, nantinya dia akan meminta sebuah permission karena karena kita dari luar, makanya dia meminta sebuah akses untuk biar bisa masuk ke dalam file user utama. Nah, pertanyaannya, apakah Anda dapat mengakses folder tersebut? Jelaskan. Nah, untuk user 1 sendiri tidak memiliki hak untuk mengakses folder tersebut. Lanjut. Nah, kemudian setelah kita mau login sebagai user 1, nah kemudian kita login lagi sebagai user utama. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan melakukan juga dengan yang kegiatan sebelumnya, yaitu pergi ke folder C user. Kemudian klik kanan folder tersebut dan pilih properties, klik tab security. Nah, sama dengan sebelumnya, untuk pada sistem dan administrator diberi permission yang sama, di seperti full control, modify, read and execute, list folder content, read and write. Nah, untuk pada bagian ini diberi tanda centang pada allow semua karena diberi akses penuh. Lanjut, lanjut. Terus, nah pertanyaannya, grup grup atau pengguna mana yang memiliki kendali penuh atas folder ini? Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu yang memiliki kendali penuh pada folder tersebut yaitu sistem dan administrator user. Nah, terakhir, lanjut, lanjut. Nah, terakhir pertanyaan refleksi. Yang pertama, mengapa kita penting untuk melindungi semua akun dengan kata sandi yang kuat? Untuk jawabannya sendiri, tanpa kata sandi atau kata sandi yang lemah, dapat memungkinkan akses dari hampir semua orang untuk mencuri data atau menggunakan komputer untuk tujuan yang tidak sah. Yang kedua, mengapa Anda membuat pengguna dengan hak istimewa standar? Untuk jawabannya, pengguna standar tidak dapat membahayakan keamanan komputer atau privasi pengguna lain. Sekian. Eh, Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.